Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari yang baru ini kita kembali bertemu melalui siraman rohani pagi yang tetap disediakan oleh gereja kita HKBP Setia Negara, untuk kita kembali boleh bersuka cita menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mau menerima firman itu, marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu di sepanjang perjalanan kami. Mulai dari satu malam penuh, Tuhan tetap menyertai melindungi kami. Saat ini Tuhan, di pagi hari yang baru ini, kami mau menerima sukacita melalui firman-Mu. Kami memohon kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhanlah yang berdiam diri menaungi di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan untuk boleh melakukan segala aktivitas kami di dalam satu hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Sabtu 16 Agustus 2025, kita akan kembali menerima sukacita melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan: orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam perjalanan setiap orang pernah mengalami situasi di mana hati diliputi rasa takut, diliputi rasa cemas atau suatu ketidakpastian. Sehingga tentu di dalam situasi atau keadaan yang seperti itu, kita sering mencari sesuatu atau seseorang yang mungkin dapat kita jadikan sebagai pegangan. Tetapi di dalam nats kita pada saat ini menceritakan bagaimana pemazmur mengingatkan kita bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan akan menemukan pegangan yang tidak tergoyahkan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang mencari Dia. Pemazmur yang juga merupakan adalah Raja Daud, bagaimana pada saat itu dia menerima kemenangan besar atas musuh-musuhnya. Yang pada saat itu Daud langsung menaikkan mazmur sebagai ucapan syukur sekaligus kesaksian bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan penolong bagi umatnya. Keadilan Tuhan membela orang yang benar dan menghukum orang-orang fasik. Begitu juga dengan perlindungan Tuhan, Dia menjadi benteng bagi orang-orang yang tertekan. Selain daripada keadilan dan perlindungan Tuhan, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya, yaitu Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mencari Dia. Karena itulah di dalam nats kita pada saat ini, Daud memuji kebesaran Tuhan yang menegakkan keadilan dan menolong dia daripada peperangan yang dia hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini juga kita tentu banyak belajar bagaimana sebenarnya pengenalan kita terhadap Tuhan Allah itu sendiri. Mengenal nama berarti mengenal pribadi dan karakternya, bukan hanya sekedar tahu tentang nama seseorang. Semakin kita mengenal karakter Tuhan, semakin kita berani percaya kepadanya dalam segala keadaan. Percaya tentu bukan hanya sekedar berharap, tetapi menyerahkan seluruh kehidupan kita ini ke dalam pekerjaan tangan Tuhan itu sendiri. Iman kita diuji saat kita menghadapi ketidakpastian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan memilih untuk tetap berdoa, walau jawaban belum tentu datang sesuai dengan harapan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga akan tetap memilih taat walau situasi tidak masuk akal, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga akan memilih
untuk tetap bersyukur walau dalam keadaan sulit. Ketika kita merasa seperti berada dalam kegelapan atau ditinggalkan, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam pencarian kita kepada Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Bagaimana tentu pemazmur sendiri memberikan jaminan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang mencari Dia. Kehadiran Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah, tetapi kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Ketika Tuhan memegang kendali di dalam kehidupan kita, apalagi yang harus kita takutkan? Ketika Tuhan sudah memegang kendali perjalanan kehidupan kita, apalagi yang harus kita khawatirkan? Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memahami nats ini pada saat ini. Ketika orang-orang yang mengenal Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Hal yang dapat kita lakukan adalah mari kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa kita, melalui firman-Nya dan penyembahan kepada Dia setiap hari. Mari kita juga melatih iman kita untuk percaya pada setiap janji Tuhan, bahkan saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dan juga mari kita ingat kesetiaannya di masa-masa lampau, di masa-masa lalu sebagai alasan untuk tidak takut menghadapi masa depan sekalipun. Tentu di tengah badai kehidupan ini kita bisa memiliki ketenangan karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang paling aman dan nyaman. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Mazmur 9 ayat 11 ini adalah janji maupun undangan kepada kita melalui Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan mengundang kita untuk mengenal Dia lebih dalam, dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita yang mencari Dia. Ketika dunia penuh dengan ketidakpastian, kita memiliki Allah yang setia dan tidak berubah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Engkau mengingatkan kami melalui diri pemazmur, yaitu Raja Daud, yang tetap memegang teguh bagaimana kekuatan dan kuasa-Mu yang akan menyelamatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Maka dari itu Tuhan, kami memohon kepadamu agar senantiasa kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Maka dari itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap memimpin dan menyertai kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.